والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nufsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para santri dimanapun kalian belajar, di pesantren manapun kalian tinggal, kepada guru siapapun kalian belajar, semoga Allah mudahkan kalian dalam menuntut ilmu. Allah berikan ilmu yang manfaat, mudah mengamalkan ilmu, dan semoga Allah menerima amal kita semuanya. Kita dengan Imam Ghazali, dengan kitab Bidayatul Hidayahnya, kita sudah sampai kepada bagian yang kedua tentang menjauhi kemaksiatan. Sampai kepada apa yang ditulis oleh Imam Ghazali, wa'lam, ketahuilah anna jami'a a'dha'ika, ketahuilah bahwa, ketahui di sini maksudnya yakini, harus kita yakini semua anggota tubuhmu syatashhadu alaika, akan bersaksi, menjadi saksi atas kalian, akan bersaksi atas perbuatan kalian. Tangan-tanganmu, tapi yang akan bercerita tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan. Ada tashlak wa tashhadu lak wa tashhadu alaik. Jadi alaika ini anggota tubuh akan bersaksi atas apa yang dilakukan oleh anggota tubuh itu, anggota tubuhmu. Makanya akan mengucapkan tentang dosa yang dilakukan oleh tangan. Tangan itu sendiri yang bercerita. Mulut dikunci oleh Allah, tidak bisa berucap lagi. Tapi jemari, mata, telinga, semua berkata-kata, menceritakan apa yang telah dilakukan dari dosa-dosa saat di dunia. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari kiamat nanti akan menjadi saksi dan bercerita dari semua anggota tubuh kita, menceritakan apa yang telah kita lakukan. Digunakan untuk apa mereka bercerita? Mengadu. Tangan akan berkata, ya Allah, tanganku telah digunakan, aku adalah telah digunakan untuk haram ini. Mataku, aku mata. Mata berkata, ya Allah, aku telah digunakan untuk fulan ini untuk melihat yang haram. Kaki, ya Allah, aku pernah digunakan melangkah ke tempat yang haram. Itu di akhirat nanti.
Fi arasatil qiyamati, di hari kiamat nanti. Arsah itu artinya dari hamparan, di waktu hamparannya tidak ada bangunannya. Maksud di padang, di hari kiamat nanti. Bilisanin taliqin dhalik. Dengan kalimat, dengan penjelasan, lesan itu bukan maknanya lesan. Maksudnya dengan bahasa yang taliqin, bebas, tidak ada tedeng aling-aling, tidak ada yang tertutupi. Semuanya akan disampaikan. Dzalikin fasih, dengan jelas, bukan dengan yang tidak jelas. Artinya begitu gamblangnya. Jadi kita akan dipermalukan oleh anggota tubuh kita. Maka dari itu jangan sampai kita saat ini di dunia menggunakan anggota tubuh untuk yang haram, akan bersaksi itu semuanya. Tafdahuka, dan akan menjadikan engkau terhinakan, bihi, dengan anggota tubuh tadi, ala ru'usil khalaiki, di hadapan kumpulan manusia yang banyak saat itu. Siapa di situ? Kalau seorang guru, ya muridnya ada di situ, ayahnya ada di situ, ibunya ada, semua ada. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Itulah hari di saat akan bercerita, menjadi saksi, lesan, tangan, kaki, atas apa yang mereka perbuat. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu ditutup, dikunci mulut. Kalaupun berbicara hanya menceritakan tentang kejelekan yang pernah dilakukan oleh mulut itu sendiri. Tapi tidak akan cerita tentang mata. Tidak. Mulut akan dikunci. Semua akan berbicara. Masya Allah. Malunya kita. Yang tampak di dunia seperti orang sangat soleh. Sangat baik, seolah-olah, tidak punya dosa, ternyata dosanya dilakukan di saat sembunyi, dibongkar saat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuhnya akan bercerita, tangannya bercerita, mulut dikunci, dan mulut kalau akan bercerita hanya akan ceritakan tentang apa yang telah ia lakukan. Fahfad ya miskin, maka jagalah wahai orang yang perlu dikasihani. Hamba yang miskin, kita tuh miskin semuanya. Perlu dikasihani kita. Jami'a badanika, seluruh anggota tubuhmu jaga, dari matamu, telingamu, lesanmu, yang di otakmu, kepikiranmu, yang di hatimu, kakimu, perutmu, minal ma'asi, dari kemaksiatan, wa khususan a'dha'aka sab'ata, khususnya anggota tubuhmu yang 7. Anggota tubuh yang 7. Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin, sebab neraka itu ada 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsumun. Setiap bagian neraka itu sudah ada ketentuannya, dimasuki gara-gara anggota tubuh yang ini. Pintu neraka dimasuki oleh anggota tubuh mata, anggota tubuh ini yang 7 itu. Ada bagian masing-masing. Yang maksiat dengan matanya melalui pintu neraka ini, yang maksiat dengan telinganya akan melalui pintu neraka ini, ujung-ujungnya masuk neraka. Wala ta'yan li tilkal abab illa man 'asallaha ta'ala bihadil a'dha. Tidak akan masuk kepada pintu-pintu yang sudah ditentukan kecuali orang yang melakukan dosa dengan salah satu anggota tubuhnya yang 7. Kalau 7 itu dijaga, nggak akan masuk neraka. Kenapa? Pintunya tidak ada. Wa ya al-ainu, mata, wal udhunu, telinga, wal lisanu, lesan, wal batnu, perut, wal farju, kemaluan, wal yadu, tangan, wal rijlu, kaki. Ammal ainu, adapun mata, tolong perhatikan matamu. Ammal ainu, adapun mata, wa innama khuliqat, sesungguhnya mata itu diciptakan laka, untukmu, hei hamba. Allah menciptakan mata untukmu itu adalah bukan untuk maksiat, tapi litahtadiya bihi minadh-dhulumati,
Agar engkau bisa mendapatkan petunjuk arah yang benar dengan matamu, karena kamu bisa melihat dari dulmat, gelap itu bisa artikan salah jalan. Kita bisa melihat mana jalan yang akan aku tempuh. Wa tasta'inu biha, dan engkau bisa mengambil pertolongan dengan matamu itu. Engkau menjadikan matamu itu fil hajati, untuk menunaikan hajat-hajatmu. Mengambil ini itu dan sebagainya dengan mata kita. Wa tandur biha ila ajaibi makhluk malakutil ardi, dan kau akan menggunakan matamu itu untuk melihat keajaiban, keagungan ciptaan Allah. Melihat langit, bintang, rembulan, matahari, gunung menjulang dan seterusnya. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayati, dan agar engkau bisa mengambil pelajaran dari apa yang kau lihat, dari tanda-tanda kebesaran Allah yang bertebaran di semesta. Fafatha arba'in, maka matamu itu jaga dari 4 hal. Awas, matamu jaga dari 4 hal agar tidak menjadi sebab masuk neraka. Namanya neraka pintu mata. Jaga matamu dari 4 hal. Antandura biha ila ghairi mahramin. Jangan kau gunakan untuk melihat sesuatu yang bukan mahrammu. Melihat lawan jenis yang dia adalah haram untuk dilihat. Tentunya ini gambaran Imam Ghazali pada zaman itu. Tentunya kalau kita jelentrehkan harus lebih luas, baik di alam nyata atau di alam maya. Ila suratin malihatin, atau satu gambar yang mempesonakan, malihah. Na'udzubillah, yang membangkitkan syahwat. Wala bi syahwati nafsin, yang gini, lawan jenis yang membangkitkan syahwat biarpun kita tidak bangkit syahwat. Malihah. Malihah memang zatnya itu indah, menggoda, biarpun ternyata waktu itu tidak bangkit syahwat kita. Wala bisyahwatin, ada lagi, menarik amat sih tidak, cantik amat juga tidak, tapi bangkitkan syahwat. Dua-duanya tidak boleh. Dan ada kadang sudah cantik membangkitkan syahwat. Intinya urusannya adalah menjaga mata kita dari melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, baik kita dengan syahwat atau tidak, atau memandang sesuatu yang dengan bangkit syahwat. Supaya ini ada isyarat bahwasanya biarpun tidak membangkitkan syahwat, karena terlalu sering nonton dia melihat yang haram jadi biasa. Sering melihat di gambar-gambarnya tidak pantas, sudah menjadi biasa. Na'udzubillah. Itu ada hitungannya di hadapan Allah. Tangdur biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Yang kedua, jangan melihat seorang muslim lain. Jangan engkau melihat seorang muslim dengan pandangan merendahkan karena merasa ekonomi kita tinggi atau yang lainnya, kita lebih alim barangkali seperti itu, atau kita lebih punya tahta. Merendahkan orang lain, jangan. Melihat orang lain dengan mata merendahkan, itu kesombongan, hanya matanya iblis. Jangan melihat orang lain dengan pandangan merendahkan. Au tattali'u biha ala aibi muslimin. Dan yang ketiga, jangan engkau melihat dengan matamu kepada aibnya seorang muslim. Aibi muslimin, aibnya seorang muslim. Na'udzubillah. Melihat kekurangan orang lain. Nabi pernah melarang. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa mencari-cari aib kekurangan orang lain, maka Allah yang akan bongkar aibnya sendiri. Wa yafdahu walau fi wasti baitihi, dan Allah akan rendahkan dia biarpun di tengah rumahnya. Kalau orang biasa mencari-cari aib dan kesalahan orang lain, maka Allah akan hinakan dia. Bahkan akan Allah jadikan di rumahnya menjadi tidak berharga. Tidak tahu sebabnya apa, hibahnya tidak ada, wibawanya ada, istri tidak menghargai, anak pun tidak menghargai. Hati-hati. Ini adalah mata. Maka jangan mau mendengar informasi-informasi menjadikan mata kita rusak, hati kita rusak.
Sampai digambarkan bahwasanya hati ini adalah ada jendelanya. Jendelanya adalah mata dan telinga. Kalau mata dan telinga tidak dipasang filter, akan masuk apa saja yang rusak hati, biarpun katanya setiap hari dibersihkan, akan kotor, Kenapa jendelanya tidak dicermati, tidak diperhatikan? Wa amal udhunu, adapun udhun fahfadha, maka jagalah telingamu. An tusghiya biha ilal bid'ati, jangan sampai engkau gunakan mendengar sesuatu bid'ah. Karena diam-diam masuk ke pikiranmu, merusak pikiranmu, sehingga diam-diam akhirnya percaya kepada bid'ah. Awal ghibah atau menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Gara-gara kita dengar, lalu kita dengar kejelekan orang lain, lalu nanti di majelis yang berbeda kita membicarakan kejelekan orang lain, dan itulah menggunjing. Dosa besar. Fuhsi, omong keji. Haudi fil batili, atau kita berlarut-larut dalam membahas sesuatu yang batil. Allah dzikra, Allah dzikri masawin nasi, atau membicarakan kejelekan orang lain. Awas, jaga matamu agar tidak untuk membicarakan kejelekan orang lain. Kita kembali, jaga matamu dari mendengar kepada yang bid'ah haram. Jaga matamu dari mendengar gunjingan. Jaga jaga telingamu, telinga ini. Jaga telingamu dari mendengar bid'ah, jaga telingamu dari mendengar gunjingan. Sebab menggunjing itu, penggunjing akan menggunjing kalau engkau mendengar. Gak ada penggunjing menggunjing sendiri, gak ada seorang penggunjing gunjing dengan tembok. Hei tembok, tahu tidak tetanggaku itu zina? Gak ada. Tidak ada orang menggunjing lalu lawannya manusia, bukan manusia, lawannya adalah manusia. Makanya dalam gunjing mengunjing, kita itu duduk dengan penggunjing, lalu kita dengar, pilihannya adalah satu, mengingatkan, dua, kita tinggalkan. Kalau tidak, kita dapat dosa. Tetap duduk di situ, tidak mengingatkan, dan juga tidak meninggalkan, dapat dosa. Dengar toh, gunjingan. Sebab gara-gara kita, dia menggunjing semakin lancar. Apalagi tanpa sengaja kita begini. Wah, mengiyakan gunjingannya. Tambah jadi. Wa inna ma khuliqat, sesungguhnya telah diciptakan yang namanya pendengaran itu. Laka untukmu litasma' biha kalam Allah Ta'ala. Untuk engkau mendengar firman-firman Allah Ta'ala. Wa sunnata Rasulillah, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hikmah awliyaihi, dan kalimat-kalimat bijak hikmah dari para kekasih-kekasih Allah. Wa tatawassal bistifadatil ilmi biha, agar engkau bisa mengambil faedah ilmu. Jadi dengan telingamu itu engkau bisa mendengar perkataan para ulama, mendengar sabda Nabi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah-hikmah. Jangan sampai kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang maksiat, dan itu yang akan menjadi sebab kembali kebaikan kepada kita. Kalau kita gunakan untuk mendengarkan dosa, na'udzubillah tadi, kalau kita rinci dari pertama, Masya Allah, itu bid'ah. Ini panjang sebetulnya. Mendengar bid'ah itu saja tidak boleh. Dengar saja. Kenapa? Khawatir di saat kita mendengar, kita faham setengah-setengah, lalu kita fahami dengan pemahaman yang setengah, tiba-tiba kita percaya bid'ah itu. Bahaya. Mendengar bid'ah. Makanya jangan sok kita pengen tahu pemikiran orang-orang yang salah. Kita kepleset nanti. Sudahlah. Belajarlah akidah yang benar, sudah selesai. Jangan coba-coba membaca pemikiran orang lain. Ada sebagian santri, mohon maaf, santri yang merasa sok ini. Saya kan perlu wawasan, saya pengen tahu. Keblinger, kepleset nanti. Pura-pura membaca ke bawah. Bisa jadi yang membawa cerita itu lebih dahsyat, hebat, membius. Lalu kita percaya. Mendengar bid'ah itu merugikan. Kalau terpengaruh, rugi kita. Enggak terpengaruh, sia-sia kita dengar bid'ah. Yang banyak pada akhirnya kita terpengaruh. Maka jangan ngentengin. Menghadiri majelis-majelis bid'ah adalah haram. Sebagian ada berkata, kan saya pengen memilah yang baik dan memilah yang buruk. Hah, sudah sombong belum masuk.
Mereka kalau ahli bid'ah bisa mengemas yang buruk jadi kayak baik, kita nggak akan tahu, bahaya itu. Ya sudah, jangan berurusan dengan yang seperti itu. Jauhi, selesai. Kemudian masalah menggunjing, ini juga pembahasan yang luar biasa luas. Gunjing, dosa gede, gunjing. Ya itu membicarakan sesuatu yang orang lain itu kalau dengar pasti gelisah dia, pasti nggak senang. Biarpun benar terjadi, bahkan menggunjing itu sesuatu benar terjadi. Kalau tidak terjadi namanya fitnah alias buhtan. Menyelami sesuatu yang batil. Mendengar sesuatu yang, mohon maaf, kalau hari ini ya dengar konten-konten yang nggak jelas gitu. Kalau hari ini kan zamannya zaman beda, bukan zaman dulu. Dengar konten yang tidak jelas, asal saja. Buka YouTube asal saja, tidak berpikir. Sampai kadang-kadang Masya Allah, biarpun kelihatannya bukan yang haram, tapi pasti nyanyi, buang-buang waktu. Misalnya tadi kita ceritakan, ngelihat video tentang makan, mukbang, apa tuh? Ya, sampai 100 video. Pindah-pindah nonton ini, makan mie, habis 1 panci, makan ini sate, 100 tusuk, maksud. Ini apa faedahnya? Yang mubah saja nggak banyak, nggak berguna bagi kita. Apalagi yang haram. Nah, ini kita harus pandai apa yang kita dengar. Semuanya ada hitungannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini coba kita renungi. Bahkan pembahasan tentang ini harus lebih, karena mendengar ini itu nggak pakai action khusus. Bahkan orang pura-pura begini bisa dengar loh ya. Ada orang ngomongin begini. Seolah-olah tidak benar, tapi kalau mata pasti menghadap. Kalau kita melihat pasti ketahuan kalau kita melihat. Ngelirik aja orang tahu kalau kita ngelirik. Ada orang ngomong kita ngelirik begini, tahu dia kalau kita perhatikan dia. Tapi lu telinga enggak. Bisa saja pura-pura tidur, tahu dengar dia. Ada teman yang gunjing langsung pura-pura tidur. Paham, direkam semuanya. Berbohong. Oh, bahaya telinga ini. Setelah itu dia mendengar baru menggunjing. Sementara telinga kita diciptakan oleh Allah bukan untuk seperti itu, tapi untuk kebaikan. Ini saja insya Allah masalah telinga ini agak panjang. Insya Allah semoga Allah menjaga telinga kita. Allah muliakan kita di dunia dengan mendengar sesuatu yang mulia, menjadi sebab kita bahagia. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari mendengar yang haram. Allah mudahkan urusan orang tua kalian, dilapangkan rizkinya untuk bekal kalian belajar. Ilmu yang Allah berikan pada kalian, ilmu yang manfaat, ketulusan hati, kekhusyuan dalam beribadah, jauhkan dari keharaman, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.